Shalom buat adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada pada saat ini. Apa kabarnya? Kiranya penuh dengan sukacita, semangat, dan kuat, sehat selalu, dan tentunya semuanya pintar-pintar, rajin belajar, menuntut ilmu, dan juga berdoa kepada Tuhan agar selalu diberikan kepintaran. Jikalaupun ada adik-adik yang sakit, kiranya diberikan kesembuhan dimanapun adik-adik sekolah minggu berada. Diberkatilah obat, makanan, dan minuman. Dan jikalaupun ada yang berulang tahun di dalam 1 minggu ini, kiranya Tuhan Yesus memberikan panjang umur, sukacita, dan juga kesehatan. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab anak sekolah minggu, baiklah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi cerita Alkitab anak sekolah minggu diambil dari Mazmur pasal 27 ayat 1. Saya bacakan untuk kita, dipersiapkan Alkitabnya. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, kalau berbicara Mazmur adalah merupakan nyanyian, ucapan syukur Raja Daud atas penyertaan Tuhan, atas anugerah Tuhan dalam kehidupannya, di dalam kehidupan bangsa Israel juga tentunya. Ada seorang ayah yang memiliki seorang putri, dan setiap harinya dia selalu diantar pergi sekolah dan dijemput juga pulang sekolah. Di suatu ketika ayahnya ingin mengantar putrinya, cuaca kurang bagus, kurang baik. Ada sedikit mendung, ada sedikit banyak angin. Lalu ayahnya mengantarkan putrinya pergi ke sekolah di suatu pagi. Jadi ketika sampai di sekolah, lalu sang ayah berpesan kepada putrinya, "Anakku, baik-baik engkau belajar, tuntut ilmu agar cita-citamu tercapai, rajin berdoa agar diberkati semua pelajaran yang engkau pelajari. Nanti pulang sekolah ayah datang untuk menjemputmu." Jadi ketika ayahnya selesai mengatakan demikian, ayahnya pergi pulang untuk menuju ke rumah. Akan tetapi alangkah terkejutnya ayahnya ketika baru berjalan meninggalkan sekolah kurang lebih 5 menit, terjadi gempa yang dahsyat, adik-adik sekolah minggu. Dan anaknya tersebut, putrinya tersebut sudah berada di dalam gedung sekolah. Lalu ayahnya tersebut menghentikan jalan mobilnya. Dan benar saja ketika ayahnya keluar dari mobil melihat sekolah tempat putrinya bersekolah sudah runtuh. Lalu ayahnya tersebut berlari menuju sekolah yang runtuh tersebut tempat putrinya bersekolah belajar. Dan sudah ramai orang-orang mengelilingi gedung sekolah tersebut karena sudah runtuh bangunannya. Anak-anak sekolah pada saat itu termasuk putrinya sudah banyak yang terjebak di bawah reruntuhan dari reruntuhan gedung sekolah tersebut. Lalu tidak menunggu lama ayahnya tersebut mendapatkan runtuhan bangunan sekolah tersebut. Dan benar saja, ayahnya tersebut menyingkirkan batu, puing-puing bangunan sedikit demi sedikit. Lalu orang-orang yang ada di sekitar sekolah tersebut mengatakan, "Pak, engkau harus hati-hati, karena ini bangunannya baru runtuh, tidak menutup kemungkinan akan terjadi gempa lagi, dan itu membahayakan dirimu. Tunggulah bantuan datang dari pemerintah untuk membersihkan atau menyingkirkan
puing-puing reruntuhan dari sekolah tersebut. Akan tetapi ayah tersebut tidak peduli, karena yang dia ingat ada putrinya di dalam ataupun di bawah reruntuhan sekolah tersebut. Lalu ayah tersebut terus bekerja, adik-adik. Terus bekerja ayahnya menyingkirkan material bangunan, puing-puing bangunan tersebut. Lalu tidak terasa 1 jam, 2 jam, 5 jam, dan bahkan 10 jam. Bahkan sampai malam baru datang bantuan. Akan tetapi ayah tersebut seperti memiliki harapan. Kenapa? Karena benar saja tepat di mana ayahnya tersebut menyingkirkan puing-puing material bangunan, ternyata tidak jauh dari depannya terdengar suara putrinya memanggil, "Ayah, aku di sini." Semakin bersemangatnya ayah menyingkirkan material bangunan tersebut, dan benar saja dia melihat putrinya terjebak di bawah, dan dia melihat teman-temannya juga terjebak di bawah reruntuhan tersebut, dan dilindungi beberapa meja, karena anaknya dan teman-temannya tersebut bersembunyi di kolong meja ketika terjadi gempa tersebut. Lalu orang-orang pun melihat situasi tersebut, membantu ayah tersebut untuk menyelamatkan anak-anak tersebut yang kelihatan agar bisa dikeluarkan dari reruntuhan bangunan tersebut. Dan akhirnya mereka berhasil dikeluarkan walaupun masih ada sisa anak yang di bawah reruntuhan atau puing-puing bangunan sekolah tersebut. Lalu ketika di luar, sang putrinya berkata kepada teman-temannya, "Saya yakin ayah saya pasti akan datang untuk menyelamatkan saya, dan saya tidak dibiarkan menderita ataupun mengalami suatu kecelakaan apapun itu yang menimpa diri saya." Dan benar saja, ayah saya datang menyelamatkan saya dan kita, beberapa orang yang diselamatkan oleh ayah kita. Adik-adik sekolah minggu melalui cerita tersebut, melalui naskita tersebut, benar bagaimana kenyamanan, bagaimana begitu sangat enaknya berada dalam lindungan Tuhan Allah. Raja Daud bersukacita bagaimana penyertaan Allah dalam kehidupannya. Begitu sangat luar biasanya Tuhan Allah melindungi adik-adik sekolah minggu dimanapun berada pada saat ini. Diberikan sekolah yang bagus, diberikan buku yang cantik-cantik, diberikan tas yang bagus, diberikan sepatu yang bagus. Semuanya dari mana? Dari Tuhan Allah. Dicari orang tua kita dan diberikan kepada kita. Jikalaupun ada yang belum bisa membeli buku yang cantik, tas yang cantik, sepatu yang bagus, dan pakaian yang bagus, yakinlah Tuhan pasti akan memberikan kepada kita, adik-adik sekolah minggu, dimanapun berada pada saat ini. Jangan berputus asa. Tuhan itu sayang kepada adik-adik sekolah minggu. Tuhan itu sayang kepada kita semua. Adik-adik sekolah minggu, orang tua, abang kakak guru sekolah minggu, para penetua, semuanya Tuhan sayang kepada kita. Tidak pernah sekalipun Tuhan Allah jauh ataupun tidak sama sekali Tuhan Allah tidak pernah memperhatikan, melihat kita. Tuhan pasti akan selalu melihat adik-adik sekolah minggu. Tuhan pasti akan selalu menyertai adik-adik sekolah minggu, seperti yang dirasakan oleh Raja Daud pada saat ini. Begitu nyamannya di dalam lindungan Tuhan, begitu nyamannya dalam penyertaan Tuhan. Dia mengajar-ajari kita, dia memberikan kecukupan atas apa yang kita perlukan. Tuhan tidak pernah tidak memberikan kesembuhan ataupun kekuatan ketika kita sakit. Ayo adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang selalu rajin berdoa, memanggil nama Tuhan? Ya, adik-adik sekolah minggu yang baik harus adik-adik sekolah minggu yang rajin berdoa.
Jikalau benar engkau anak Tuhan Yesus, berarti engkau harus rajin berdoa. Ya, abang kakak guru sekolah minggu bisa bertanya kepada adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang selalu berdoa setiap hari kepada Tuhan? Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu, dimanapun berada pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.